ya. Kemudian teman-teman semoga sehat juga dan bisa sekolah lagi hari Senin yang akan datang ya. Ya. Baik anak-anak, untuk berikutnya kita akan belajar hari ini tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 pembelajaran 1. Tetapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Ani bisa memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Terima kasih. Anak-anak, untuk meningkatkan nasionalisme kita, mari kita menyanyi terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu nasional. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Hafalkan anak-anak tepuk PPK-nya. Hafal. Tepuk PPK. Renanggoti, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Anak-anak, aku cinta membaca. Siapa yang cinta membaca? Saya. Banyak-banyak kalian membaca ya, karena dengan membaca akan menambah ilmu pengetahuan kita. Coba kita baca bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu pergi berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalamanmu. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan seluas-luasnya. Iya, betul sekali. Jadi apa yang kita baca nanti menjadi pengetahuan kita ya. Oke, gambar apa itu? SpongeBob, Tokoh apa? Tokoh kartun. Suka? Suka. Coba sekarang kita lanjutkan gambar apa lagi? Artis Korea. Ya, pernah nonton? Tidak. Jarang ya? Oke. Kalau ini siapa? Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno itu siapa ya? Presiden pertama Indonesia. Beliau adalah seorang tokoh, ya, tokoh. Tokoh apa ya? Tokoh proklamator Republik Indonesia. Betul sekali, tokoh proklamator Indonesia. Kapan Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus 1945. Iya, betul sekali, anak-anak hebat. Nah, sekarang Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan membaca teks dari modul yang berjudul BM Dia, anak-anak nanti bisa menganalisis informasi penting dari buku sejarah itu menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar ya. Nah, kemudian kedua, dengan membaca teks dari modul yang berjudul BM Dia dan naskah asli proklamasi, kalian bisa menguraikan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan benar. Tujuan berikutnya, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan makna kemerdekaan, ya, mampu menguraikan makna
upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan benar. Tujuan berikutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menguraikan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Nah, sekarang coba simak video berikut. Ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak, ada yang sudah hafal? Sudah. Bagus. Coba sekarang kita bacakan teks proklamasinya bersama-sama. Oke. Sudah hafal kan? Sudah. Oke, kalau sudah ya. Ayo silakan 1, 2, 3. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta, hari 17 bulan 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, anak-anak, sebelum diproklamirkan proklamasi itu, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia kira-kira? Bagaimana perjuangan para pahlawan kita kira-kira? Bagaimana perjuangannya? Sangat baik. Sangat luar biasa ya perjuangannya. Apa yang diperjuangkan? Kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mengeluarkan segala yang dipunya oleh pahlawan itu. Tenaga, pikiran, nyawa bahkan ya. Bahkan keluarganya ditinggalkan untuk berjuang untuk melawan penjajah agar kita segera merdeka. Dan itu butuh proses yang sangat lama ya. Pada akhirnya tanggal berapa tadi? 17 Agustus 1945 itu baru bisa diproklamasikan, dan itu tidak mudah. Kebetulan waktu itu juga dibarengi dengan adanya bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Jepang, di Hiroshima ya, di Hiroshima, Nagasaki. Karena keadaannya semakin memanas, maka Jepang akhirnya punya inisiatif untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia tidak mau begitu saja, berjuang terus, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bangsa Indonesia dengan segala usahanya, segala perjuangannya bisa memproklamirkan proklamasi kemerdekaan. Bagaimana? Kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Berarti hari itu bangsa Indonesia sudah merdeka ya, Bu Guru? Betul sekali anak-anak. Jadi ketika proklamasi itu dikumandangkan, berarti hari itu juga Indonesia dinyatakan merdeka. Ya, sudah merdeka. Berarti terbebas dari apa? Penjajahan. Ada lagi yang bertanya? Boleh, silakan. Bu Guru, apa saja makna-makna proklamasi, Bu Guru? Nah, makna proklamasi. Ada yang tahu anak-anak? Tidak tahu. Sebenarnya tadi sudah disampaikan, ya. Makna proklamasi yang pertama berarti satu, sudah terbebas dari penjajahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika diproklamirkan itu siapa yang mendengarkan? Seluruh Republik bangsa Indonesia.
berikutnya selain bangsa Indonesia, dunia. Jadi orang Indonesia, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia tahu bahwa hari itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, jadi kita harus memberitahu kepada dunia, kita harus memberitahu pada bangsa Indonesia bahwa hari itu Indonesia sudah merdeka. Tidak boleh lagi yang mengganggu Indonesia seperti itu, ya anak-anak ya. Baiklah, ini adalah teks anak-anak, teks asli naskah proklamasi yang oleh beliau Bung Karno, ya Bung Karno menulisnya. Ini tulisan tangan, ya. Kalau yang di bawah ini juga teks proklamasi, tetapi sudah diketik. Ada yang tahu siapa yang mengetiknya? Saya. Ya, coba Caca. Sayuti Melik. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sayuti Melik. Jadi supaya teksnya terlihat rapi, ya, mudah dibaca, maka Sayuti Melik itu yang mengetiknya. Sayuti Melik itu ada yang tahu siapa sebenarnya? Beliau adalah seorang guru. Jadi ketika diberikan naskah oleh Bung Karno itu ada hal-hal yang mungkin kurang pas ya, seperti misalkan di wakil bangsa Indonesia itu yang ada di teks aslinya, kemudian oleh Sayuti Melik diganti atas nama bangsa Indonesia, seperti itu anak-anak ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ayo membaca. Ya, kita baca dulu. Anak-anak sudah punya bukunya? Sudah ada ya? Sudah jadi juga bagikan lagi. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Ayo silahkan dilanjutkan, Anin. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Ya, bagus. Silahkan Dina dilanjutkan lagi membacanya. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Iya, terima kasih. Dilanjutkan Zildan. Ayo silakan Zildan. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Iya, betul sekali anak-anak ya. Ternyata di balik teks proklamasi itu ada ceritanya seperti itu ya. Jadi ketika Bung Karno menuliskan dengan tangannya, ya di situ kan dihadiri oleh beberapa pemuda ya. Nah, ketika itu dibuang begitu saja oleh Bung Karno. Itu kan masih rencana ya. Jadi dianggap oh ini kurang pas. Mungkin seperti itu. Kita tidak tahu kan mungkin pada saat itu kejadian kedepannya akan seperti apa. Nah, pada saat itu ada salah satu pemuda yang bernama BM Diah mengambil dari tong sampah. Dan ternyata ya yang dibuang tadi jadi sejarah ya. Kemudian sekarang di mana? Diarsipkan, di arsip nasional. Jadi itu ceritanya ya. Baik. Jadi naskah tadi itu termasuk banyak sekali di sana kosakata baku. Ya, kosakata baku itu kosakata yang apa? Yang seperti apa? Kosakata yang sesuai dengan pedoman ejaan dan sempurnakan. Iya, betul sekali. Coba diulang. Apa Dina? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Biasanya digunakan dalam situasi resmi. Betul sekali. Tepuk tangan lagi untuk kalian semuanya. Kalian memang orang hebat. Jadi, kosakata baku adalah kata
yang sudah sesuai dengan ejaan, ya, yang sudah disempurnakan ya. Nah, contoh kata baku. Coba anak-anak lihat di layar. Yang pertama itu kata bakunya apa anak-anak? nasihat, Nasehat. Itu kata baku atau tidak baku? tidak, Tidak baku. Kemudian kata bakunya yang benar adalah nasihat, ya. Bawahnya lagi. apotik, Apotik. Kata bakunya apotek, ya. Kemudian kata tidak baku lagi apa? cuman, Cuman. Kata bakunya apa? Cuman. Bawahnya gubuk, gubuk pakai G ya. Ya. Kata bakunya gubuk, menggunakan kata apa? Huruf K, Paling bawah jadwal, jadwal. Kata bakunya jadwal, jadwal. Nah, itu tadi ya. Jadi anak-anak bisa membedakan sekarang ya. Bisa. Kata tidak baku dan kata baku, Nah, satu lagi. Kata tidak baku itu digunakannya bukan di acara resmi, ya. Ya. Tapi yang dipakai ketika acara resmi itu kata yang Baku. ya. Kalau kita berbicara dengan teman menggunakan kata apa? tidak Tidak baku, Itu benar. Tapi ketika acara resmi, anak-anak harus menggunakan kata baku, ya. Bisa dipahami ya? bisa, Sampai di sini ada yang bertanya lagi? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Informasi penting dalam teks. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama apa Caca? Membaca judul teks. Membaca judul teks. 2. Silakan. Kelihatan? 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Betul sekali. Silakan. 3. Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Iya, jadi kalau kita akan memperoleh informasi, yang pertama pastinya harus membaca judulnya. Setelah itu baru membaca teksnya dengan cermat. Yang ketiga, membuat apa? Pertanyaan untuk setiap paragraf. yang penting. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini gambar apa? Orang sedang Orang sedang perang. Ini pahlawan-pahlawan kita, bangsa Indonesia yang sedang berperang melawan siapa? Melawan penjajah. Betul sekali. Kita harus sangat menghargai ya jasa-jasa para pejuang. Ya nak ya. Nah, sekarang kita akan membaca Pertempuran Surabaya ya. Nah, di sini ada teksnya. Silakan dibaca. Nah, silakan. Yang belum dapat boleh kalian baca dari buku ya. Di buku juga ada teksnya itu. Anak-anak silakan membaca dari sekarang. Waktunya 5 menit ya. ya, Silakan dibaca, dicermati dengan baik.
baca semuanya? Sudah. Baik. Kalau sudah semuanya, coba Bu Guru bertanya. Ini tadi tentang peristiwa apa? Pertempuran Surabaya. Oke. Nah, sekarang coba kita akan membuat peta konsep seperti ini ya, menggunakan aspek apa. Jadi kita mengambil informasi penting dari teks yang anak-anak baca tadi. Aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, tentang apa? Tentang pertempuran Surabaya. Baik, coba sekarang apa, aspek apa? Silahkan dibaca. Siapa? Anidia, boleh? Ya, silahkan dibaca. Apa? Ya. Sebuah peristiwa apa yang terjadi pada teks yang dibaca. Silahkan ini dibaca. Sebuah peristiwa pertempuran di kota Surabaya yang disebut pertempuran Surabaya. Ya. Kemudian yang kedua, silahkan. Mengapa Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945? Ya. Karena Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin pasukan Inggris, telah terbunuh saat kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Ya, itu juga boleh. Kemudian siapa? Ayo silahkan. Caca, boleh dibaca. Siapa yang terlibat dalam pertempuran Surabaya? Ya, siapa yang Pertempuran terlibat? terjadi antara pasukan Indonesia yaitu arek-arek Surabaya dengan pasukan tentara Inggris. Ya, terima kasih. Coba nak baca nih. Bagaimana aspek bagaimananya? Bagaimana terjadi pertempuran yang sangat dahsyat karena Pasukan pasukan Inggris Inggris menggempur menggempur pasukan Indonesia di segala penjuru yang yaitu darat, laut, dan udara. ya. Coba yang di belakang. Ayo siapa? Silahkan. Dina baca kapan? Aspek kapannya? Kapan pertempuran yang sangat dahsyat terjadi? Ya, kapan itu? Pada tanggal 10 November 1945. Iya. Kemudian satu lagi ya. Di mana? Ayo, yang paling belakang. Coba. Di mana? Pertanyaan. Pertempuran terjadi di kota Surabaya. Iya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi ketika kita membaca teks itu, pelajari betul-betul gali informasi apa yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi ya, seperti apa. Jadi apa yang terjadi gitu ya. Yang terjadi adalah tentang pertempuran Surabaya. Kemudian mengapa? Mengapa pertempuran Surabaya itu terjadi? Karena pihak Inggris mengeluarkan ultimatum agar pemimpin Indonesia dan orang-orang bersenjata menyerahkan diri beserta senjatanya dan seterusnya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan mengerjakan LKPD. Jadi anak-anak sekarang buat kelompok dulu untuk diskusi. Kalian sudah berkelompok ya? Sudah. Baik, kalau sudah berkelompok, kita akan ice breaking dulu ya, supaya kita tidak bosan ya, yang lewat-lewat ya. Kita akan ice breaking bersama ya. Semuanya boleh berdiri. Buka tutup, tangan di pinggang ngekok. Buka tutup, tangan di bahu twing twing. Buka tutup, menjadi patung. Iya. Sekali lagi. Sudah ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngekok. Buka tutup, tangan di bahu twing twing. Buka tutup, menjadi patung. Iya, terima kasih. Nah, sekarang informasi penting dari teks yang awal kita baca yaitu tentang
tentang BM Diah ya, BM Diah dan naskah proklamasinya. Karena ini LKPD, anak-anak silakan ya kerjakan. Ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Iya, ini buat sama-sama ya. Kalian berdiskusi, jangan hanya dikerjakan satu orang saja. Ya, silahkan didiskusikan bersama temannya. Silahkan dibuat. Ya, silahkan. Perhatikan cara pengerjaannya. Yang pertama, BM Diah. Anak-anak berarti melihat lagi teks BM Diah tadi ya. Setelah dilihat, kalian buat informasi, cari informasi dari bacaan tadi tentang aspek apa yang bisa kalian tuangkan di sini. Silakan anak-anak menuangkannya di dalam kolom-kolom tersebut. Ya, dibuat sekarang. Ya. Silahkan, ayo ditulis di situ. Ditulis Dina informasi apa yang bisa dimasukkan di kolom. Coba, mana teks BM-nya? Ya, apa yang kira-kira bisa dimasukkan di sini? Kan sampai sini tuh. Temannya bantu. Silahkan didiskusikan ya, jangan hanya dikerjakan satu orang saja. Ya, bagus. Zildan sudah mulai menuliskan. Ini juga. Ya, dituliskan ya. Jawab. Nah, temannya boleh bantu yang mana. Kalau salah satu sudah mengerjakan aspek apa, teman yang lainnya boleh mencari mengapanya. Seperti itu. Ya. Bisa dicari dari teksnya tadi ya. Jadi tidak menghafal. Silahkan dikerjakan semuanya. Kalau sudah, nanti baru anak-anak presentasikan ke depan. Anak-anak boleh berbincang ya dengan teman kelompoknya. Ya. Jawab, karena BM Diah menilai bahwa teks tersebut Pakai memiliki sejarah yang tinggi. Teksnya itu ada kan? Bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Siapa tokoh yang berperan dalam menyimpan naskah asli teks proklamasi? Siapa tokoh yang berperan dalam menyimpan naskah asli teks proklamasi? Jawab, salah seorang pemuda. Jawab, salah seorang pemuda yang bernama BM Diah. Yang bernama BM Diah. Bagaimana? Bagaimana naskah asli teks proklamasi sekarang? Bagaimana naskah asli teks proklamasi sekarang? Asli teks proklamasi sekarang. Jawab. Naskah asli teks proklamasi yang disimpan oleh BM Diah sekarang 46 tahun
oleh BMDIA selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Diserahkan selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Bagaimana Nana? Sudah selesai? Belum. Silahkan dilanjutkan. Waktunya sebentar lagi ya. Dan dia selama 46 tahun, 5 bulan, 19 hari diserahkan ke bangsa Indonesia. Diserahkan ke bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto. Sudah selesai? Ya, dilanjutkan dulu ya. Dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dan disimpan oleh Arsip Nasional. Disimpan oleh Arsip Nasional. Kapan? Kapan BMDIA mengambil naskah asli teks proklamasi? Kapan BMDIA mengambil naskah asli teks proklamasi? Baik anak-anak, waktunya pengerjaan LKPD sudah habis. Nah sekarang anak-anak bisa presentasikan ke depan. Nah sekarang untuk presentasi dari kelompok mana dulu yang sudah siap? Oke, dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan dulu. Boleh dari sini. Ya, agak maju. Ya, silakan. Apa yang dilakukan BMDIA ketika melihat teks asli proklamasi dibuang ke tempat sampah? Jawabannya, BMDIA mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Mengapa? Mengapa BMDIA mengambil teks asli proklamasi dari tong sampah? Jawaban, karena ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa yang mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah? Jawaban, salah seorang pemuda yang mengambil naskah asli dari tong sampah adalah BMDIA. Bagaimana kisah akhir dari naskah asli proklamasi? Jawaban, akhirnya seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Kapan naskah asli proklamasi diserahkan BMDIA? Jawaban, pada 19 Mei 1992 pukul 10.30. Di mana naskah asli proklamasi disimpan? Jawaban, naskah asli proklamasi disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Iya, bagus sekali hasilnya. Bagus sekali anak-anak. Adakah yang mau menanggapi dari presentasi teman kalian? Boleh bertanya, boleh mungkin ada yang menambahkan. Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan sekali lagi. Kemudian berikutnya kelompok berapa? Oh iya, silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikan semangat. Semangat Sildan. Apa hubungan antara BMDIA dan naskah asli proklamasi? Jawab, naskah asli teks. Silakan dibaca hasilnya. Jawab, naskah asli teks. Mengapa BMDIA mengambil naskah asli proklamasi yang telah dibuang? Karena BMDIA menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Siapa tokoh yang berperan dalam menyimpan naskah asli proklamasi? Salah seorang pemuda yang bernama BMDIA. Bagaimana naskah asli teks proklamasi sekarang? Naskah asli teks proklamasi yang disimpan BMDIA selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari diserahkan ke bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto dan
dan disimpan oleh Arsip Nasional RI. Kapan BM Diah mengambil naskah asli teks proklamasi pada saat menghadiri persiapan proklamasi kemerdekaan, di mana naskah asli teks proklamasi RI di Arsip Nasional RI. Iya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Boleh? Tidak ada? Kalian boleh loh menanggapinya. Apakah yang sudah disampaikan tadi itu sudah sesuai atau mungkin belum, ya? Atau mungkin bertanya, boleh, ya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau gitu tepuk tangan sekali lagi. Silakan bisa kembali. 1, 2, lagi 2 ya. Silakan. Kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Silakan maju. Apa yang dibahas dalam bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi? Bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi membahas naskah asli yang disimpan oleh BM Diah. Mengapa BM Diah mengambil naskah asli dari tempat sampah? Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa nama pemuda yang mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah dan menyimpannya? Pemuda yang mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah dan menyimpannya bernama BM Diah. Bagaimana kisah akhir dari naskah asli proklamasi yang disimpan oleh BM Diah? Naskah asli yang disimpan oleh BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian ia dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkan melalui Presiden Soekarno. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Kapan BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada Presiden Soeharto? BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada Presiden Soeharto pada Selasa pagi 19 Mei 1992. Di mana lokasi akhir penyimpanan naskah asli proklamasi tersebut? Lokasi penyimpanan naskah proklamasi itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Ya, terima kasih. Masih ada satu lagi ya. Satu kelompok yang belum, yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kita beri semangat dulu dong. Silakan agak maju sedikit supaya temannya dengar ya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan BM Diah dan naskah asli proklamasi. Apa naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah, di mana diambil oleh BM Diah? Ia mengambil naskah asli dari tong sampah. Mengapa? Karena BM Diah menilai naskah asli proklamasi memiliki sejarah tinggi. Siapa BM Diah yang mendengarkan naskah asli proklamasi? Bagaimana BM Diah mengambil naskah asli proklamasi kepada negara melalui Soeharto? Kapan ketika ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan? Di mana naskah asli proklamasi disampaikan oleh Arsip Nasional. Sudah? Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi? Apakah sudah sesuai tadi yang disampaikan? Silakan, yang mana yang kurang sesuai? Boleh? Siapa yang mau menyampaikan? Boleh? Silakan. Mengapa? Ya, silakan. Mengapanya bagaimana tadi? Mengapa BM Diah mengambil teks asli proklamasi dari tong sampah? Ya. Karena ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada lagi.
Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Siapa tokoh yang berperan dalam menyimpan naskah asli proklamasi? Salah seorang pemuda yang bernama B.M. Diah. Iya, terima kasih ya. Ini jadi tanggapan temennya tadi, mengapa diambil teks yang sudah dibuang itu karena menganggap sangat penting BM-nya. Begitu nak ya? Bisa diterima? Baik. Terima kasih untuk kalian. Silakan bisa kembali dan kita buat tepuk sukses dulu ya, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan luar biasa. Tepuk sukses. Aku bisa, kamu bisa. Oke lah ya. Yes. Ya, terima kasih semuanya. Jadi hasil kesimpulan ibu, kalian tadi sudah presentasi dan hasil yang terbaik diperoleh dari kelompok 1. Yang kedua dari kelompok 2. Dan hasil yang ketiga adalah kelompok 4. Dan yang keempat tidak berarti jelek ya. Kalian tetap semangat untuk belajar lagi supaya nanti ketika kalian mengambil informasi akan lebih teliti lagi ya, lebih lengkap lagi. Coba tangan sekali. Supaya kalian bisa lebih memahami evaluasinya, sekarang ibu akan bagikan dan kalian bisa kerjakan ya. Kalau ini berbeda dengan LKPD, anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, sebentar. Jangan lupa nanti ditulis nama ya. Silakan ditulis di buku tulisnya. Bisa berdua kalau ada lagi yang belum dikerjakan di buku tulis. Isi nama. Ya. Oh, tidak usah, tidak perlu ditulis isinya apa, A, B, C saja ya. Cukup A, B, C saja. Ingat namanya dituliskan. Ya. Ini dikerjakan semuanya. Lanjutannya ini langsung lanjutan ya. Paham ya? Tidak diskusi lagi ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kalian supaya mendapatkan hasil karya sendiri ya. Mana buku tulisnya? Jangan lupa nanti ditulis namanya. Ya, nanti dikumpulkan.
Pedati. Pedati itu sejenis gerobak yang ditarik oleh hewan. Ya, jadi gerobak zaman dulu itu belum ada mobil ya seperti sekarang. Jadi gerobak itu ditarik sapi, ada yang ditarik oleh kerbau, seperti itu ya. Ada nama makanan yang namanya jenenge rendang itu. Oh, jenenge itu bahasa Jawa, berasal dari bahasa Jawa itu. Jenenge itu namanya ya. Ya, jenenge itu namanya. Namanya rendang. Rendang itu jenis makanan yang berasal dari mana? Ada yang tahu? Dari Padang. Ya, Padang. Kalau kalian pergi ke warung Padang, di sana ada lauk itu dari daging, ya. Itu namanya rendang, ya. Ya, pasti. Sudah selesai. Sudah selesai semua, Nana? Sudah. Oh, ada yang belum, kita tunggu dulu ya. Halo, Hade sudah? Sudah. Siapa saja yang belum selesai? Ya, silahkan dilanjutkan. Belum dikerjakan. Kan sudah dapat sendiri-sendiri. Bagaimana, Nana? Sudah selesai? Sudah. Bu Guru minta tolong lo Ade untuk mengumpulkan semua. Sudah ya, boleh dikumpulkan. Di sana sudah.
Nah, baik anak-anak, sekarang Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Tadi dari awal sampai baru saja selesai kalian presentasi, kita sudah belajar apa saja? Tentang apa? Kata Ya, baku. betul sekali, kata baku ya, dan kata tidak baku. Berikutnya yang kedua, tentang apa? Pertempuran Surabaya. Yang ketiga, mencari informasi ya dari teks BM Dia. Ya, baik. Nah, sekarang kita baca dulu. Yang pertama, simpulan satu kata baku adalah, dilanjutkan. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan perubahan bahasa Indonesia yang disempurnakan, biasanya digunakan dalam situasi resmi. Ya, kedua, silakan dibaca. 2. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Biasanya digunakan dalam situasi tidak resmi. Bagus. Dina, silakan. 3. Proklamasi kemerdekaan berarti nyerah mandiri. Iya, terima kasih. Itu tadi adalah kesimpulan ya, kesimpulan kita bahwa hari ini kita sudah belajar yang tadi dibacakan oleh Dina ya. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian belajar di rumah, persiapkan tema 2, tema 3, pembelajaran 2 ya kan? Baik. Anak-anak, untuk mengakhirinya kita nanti akan menyanyikan dulu ya, dulu lagu daerah ya, daerah. Dan kalian boleh ikut menyanyikan. Nah,
sudah kita pelajari tadi. Silakan Zildan pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Bye-bye. Om Santi. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.